Halo teman-teman, kali ini saya lagi ada di tempat dimana untuk melampiaskan rasa lapar saya ya. Saya udah lama gak makan di luar ini. Ini adalah the first time saya makan di luar pasca pandemi. Jadi saya pengen makan di tempat yang namanya Hanun Mimsin. Hanun Mimsin. Hana Masa. Ya jadi kita makan di tempat all you can eat. Ya kita bedah sekalian di dalamnya. Saya ngajak istri saya ngajak anak saya, kita sambil makan, sambil kita bedah kira-kira pelajaran apa yang bisa kawan-kawan dapatkan. Kira-kira apa? Penasaran? Masuk ke dalam, kita cek. Teng, 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 teng. Sini. Ini 4 orang. Laper coy. Saya yang pedas apa? Tom yum 1. Tom yumnya 2 deh. Kan nanti berapa tuh? Nanti kalau disimpan 2 gitu ditinggal dulu bentar. Ini enggak? Ya yang 2 yang biasa, yang nggak pedas, yang 2 yang pedas. Oh iya dong. Makannya harus banyak. Walaupun hidup kita susah, jangan pernah nunjukin hidup kita tuh kayak orang susah. Seperti biasa, kita ngambil seenak jidat. Orang kelaparan gimana? Ini biasa, istri saya suka udang. Sebagai suami yang baik, menyediakan udang 4 biji dulu. Ikan. Ini cumi. Cuma minjem. Teman-teman yang suka pinjem buku kebalik lagi, cumi namanya. Cuma minjem. Nyinggung. Ini mah duit kan? Oh duit ya? Atau Anda jangan nyinggung dong. Lagi ini daging sapi bumbu pedas. Wah ini pedas. Ini hati-hati videografer gak suka pedas ya. Iga sapi coy, harus terpisah kayaknya ini. Ngambil lagi. Iga sapi. Men. Lupakan diet sementara ya. Tenang. Hah? Masih nanya mateng? Enggak, baru pertama kali makan di tempat all you can eat kayaknya dia. Jahe manis, yang pedesnya yang di sini nih, yang banyak ini gue nih. Nah, bayangin nggak teman-teman, kalau misalkan ada customer kayak gue gini, sekali ngambil banyak ayam bumbu pedas, telur gulung. Oh, kan bilangin kuliner. Sosis. Jadi acara kuliner. Bukan bedah bisnis, ini namanya mukbang. Sementara lupakan diet, tenang ada YouFit teman-teman. Ada YouFit, Anda bisa beli YouFit ya. Ke reseller yang Anda kenal. Itu solusi untuk bisa menurunkan berat badan sambil olahraga pastinya ya. Yang cuma minum YouFit doang. Bayang nggak sih orang customernya kayak gue semua? Bangkrut gak kira-kira Hana Masa? Loh, sengaja Kang, piringnya udah di setting. Iya, ini adalah strateginya saudara-saudara. Walaupun kalau otak-otak rakus tetap aja ngambil kayak gini 10. Beda halnya dengan yang satu ini. Iya. Ke atas. Tuh. Gak bisa ke samping, bisa ke atas. Tuh sayurannya tuh, gue gak suka sayuran. Udah, cukup? Segini doang? Tenang. Biasanya nanti istri saya, ini kita lagi nunggu istri saya biasanya ngambil sayuran. Cuman gue biasanya kayak gininya dulu. Udah duduk dulu aja lah. Kita bedah. Distancing coy. Social distancing. Biasa, udah mulai kita ancolomin. Apa itu ancolomin? Ancolomin tuh ya dimasukin ke sini. Tom yum bro. Enak nih kayaknya nih ya. Oke, sambil nunggu ya, sambil nunggu matang, sambil nunggu dibakar, sambil nunggu istri saya datang. Jadi kita bedah nih ya. Jadi kalau yang namanya industri all you can eat itu, mereknya apapun, mau Hana Masa, mau apapun itu
pastinya adalah punya efek tersendiri ya pada saat kita makan. Experience yang paling kerasa adalah sayang kalau makan dikit. Ya iyalah gue udah bayar mahal, enak aja makan dikit gitu kan. Nah tentu dari sudut pandang bisnis, mungkin Anda bertanya emang nggak rugi apa ya kalau misalkan industri all you can eat ini apa namanya dibuka dengan sistem ngambil sebanyak mungkin gitu kan, bayarnya sama gitu kan, apa emang nggak rugi gitu kan. Nah ini yang perlu teman-teman ketahui nih ya, dalam bikin bisnis itu ada yang namanya desain bisnis, model bisnis. Itu memang sudah dipikirkan ya. Jadi harga-harga menu ini kan biasanya kalau misalkan kita makan ini berapa gitu kan, ini berapa gitu kan, pasti sama dia sudah dipukul rata gitu. Sudah diambil kira-kira nih ya, market itu orang itu customer itu datang ngambilin berapa sih harganya, ya itu pasti ada risetnya dulu ya. Ya teman-teman gak usah takut bangkrut pada saat buka all you can eat gitu kan. Pastinya apa yang harus diperhatikan, nomor satu adalah riset tentang yang namanya pasar ya. Teman-teman perlu meriset customer idealnya itu ya, katakanlah wanita, kalau wanita itu makan seberapa banyak, terus keluarga tuh makan seberapa banyak gitu kan. Ada orang-orang tipe-tipenya tuh datang makan yang cuma ngobrol doang, tapi rasa-rasanya jarang untuk datang ke tempat all you can eat, makannya dikit pasti banyak gitu. Walaupun sekali lagi ada yang ngambil dikit. Nah maka karena atas asumsi bahwa mereka kemungkinan besar bisa ngambil banyak, maka sebagai pihak manajemen Anda kalau bisa misalkan buka bisnis kayak beginian, perlu mematok harga di tengah-tengah. Katakanlah orang biasa ngambil sekali makan itu katakanlah rata-rata yang paling gedenya itu 500.000 gitu ya, yang paling rendahnya 100.000 gitu kan. Yaudah Anda ambil satu porsinya satu orang hitungan katakanlah 200.000, 300.000 gitu. Itu sangat mungkin. Jadi kayak subsidi kayak gitu. Itu yang pertama yang harus Anda perhatikan ya. Riset tentang buyer personanya, sekiranya pembelinya itu nanti dia ngambil berapa banyak, itu harus diriset dulu. Yang pertama, jadi riset pasar harus penting. Kedua teman-teman, konsekuensinya pada saat teman-teman bikin kayak beginian ya dari all you can eat ini, apa yang teman-teman harus disiapin? Pastinya adalah tempatnya harus nyaman. Pastikan Anda cek di layar tuh ya, di samping kiri kanan. Ini dibikin senyaman mungkin. Apalagi ini ada yang namanya uap dari, dengarannya iya teh ya, iyalah uap sama dari gorengan ini kan. Kebayang kalau misalkan di mall bikin kayak beginian terus ngeganggu yang lain, pasti rusuh gitu kan. Nah maka di atasnya tuh ada kayak begitunya tuh ada blowernya ya. Nah jadi pastikan tempatnya tuh benar-benar nggak ngeganggu, nggak zolim, nggak zolim gitu kan. Jadi yang kedua adalah selain riset yang pertama adalah pemilihan tempat dan konsekuensi dari tempat itu sendiri. Ini tempat masih mahal nyewanya, entah itu nyewa entah beli ya pasti mahal gitu kan. Nah Anda jangan sampai pengen bisnis all you can eat tapi tempatnya pengen dibikin kecil, ngirit gitu ya. Ya nggak bisa. Experience makan begini tuh ya di tempat, bukan dibawa pulang. Bener nggak? Ayo. Saya yakin kalau nanya ke manajemen nih, seberapa banyak di antara mereka yang bawa pulang, saya yakin dikit karena rata-rata makan di tempat. Gitu teman-teman semua. Yang kedua, jadi masalah tempat. Nah ketiga teman-teman semua, kalau misalkan ada cek ya, ini menu-menunya kayak tadi ya, yang kata videografer saya bilang tempatnya sengaja dibuat kecil supaya ngambilnya secara psikologis kecil. Sengaja kang piringnya udah di setting. Iya, ini adalah strateginya saudara-saudara. Ini upaya untuk menghemat kos gitu kan, supaya orang lain nggak ngambil terlalu banyak. Tapi lagi-lagi yang namanya manusia kan uncontrol. Nah, jadi orang-orang nggak bisa kita kontrol. Mbak, tolong mbak itu kebanyakan, nggak bisa gitu. Mas, tolong itu menunya kebanyakan, mas itu nggak bisa. Gua datang karena gua justru pengen makan seenak gua gitu kan, all you can eat. Nah, jadi yang ketiga poinnya adalah teman-teman perlu menyiasati strategi untuk bisa meminimalisir kos dengan cara menyediakan tempat piring yang kecil, ya. Nah, sama dalam bisnis Anda. Dalam bisnis Anda itu konsekuensi dari bisnis Anda, pertama poin tadi, Anda riset dulu enggak. Anda jangan berani terjun ke dalam dunia bisnis kalau Anda sendiri nggak tahu industrinya. Jadi Anda jangan berani-berani terjun ke bisnis yang Anda sendiri gak tahu zona perangnya. Itu poin nomor satu. Kang saya pengen bisnis kayak all you can eat, misalkan. Tapi Anda gak ngerti tentang seluk-beluk kayak beginian, tentang safety-nya, human resource-nya, tentang menunya, supply-nya, mekanisme beginiannya. Nah, Anda tolong jangan berani-beraninya terjun. Gitu. Itu nomor satu. Kedua, Anda jangan terjun ke tempat sebuah bisnis ya, ke industri bisnis kalau Anda sendiri nggak siap untuk konsekuensinya. Konsekuensi tempat, konsekuensi bangkrut, konsekuensi rugi, konsekuensi sepi, nggak bisa. Maksud yang ketiga,
Kalau Anda nggak ngerti cara meminimalisir cost untuk meningkatin omset dan profit, jangan juga main. Karena percuma nanti Anda bisnisnya cuma sekedar gaya-gayaan doang. Gue punya restoran tapi gue gak untung. Nah, itu adalah poin-poin yang bisa teman-teman ambil dari bedah bisnis all you can eat ini. Jadi di balik all you can eat-nya, kita bisa makan seenak jidat gitu kan, seenak sepuasnya. Tetap manajemen pastinya ada pertimbangan. Harganya ngambil di tengah-tengah, supaya cost-nya tetap rendah gimana, supaya sales-nya tetap tinggi gimana, offset-nya tinggi gimana, profit-nya supaya tinggi gimana. Karena kalau nggak demikian, ini sudah tutup sejak lama. Paham teman-teman semua? So, praktekkan dalam bisnis Anda kira-kira apa yang didapatkan. Dan jangan lupa untuk terus like, comment, dan subscribe di channel saya supaya bisa memastikan dapat bedah bisnis.